Oke, kembali lagi di Be Your Own Boss. Kali ini saya ingin bahas tentang personal brand. Seberapa penting personal brand untuk para networker? Check this out. Oke teman-teman ingat gak? Kira-kira yang ada di pikiran teman-teman, siapa networker yang sampai saat ini namanya masih melekat di pikiran atau di hati teman-teman? Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti networker kita itu, yang orang-orang sebelum kita, itu berarti nggak ada yang punya personal brand. Apa itu personal brand? Nanti akan kita bahas. Tapi begini, jadi kalau saya searching ya, googling di internet, kalau kita mau siapa sih networker yang ngetop gitu, yang penghasilannya sekian, itu datanya cuma ada di tahun 2003. Yang lainnya nggak ada. Artinya apa? Artinya kasihan banget gitu ya, data networker kita itu miskin banget di internet gitu. Nah, sementara personal brand itu adalah bagaimana kita ditemukan di internet gitu. Jadi seperti orang mencari jarum di jerami ya. Itu kan gimana susahnya gitu loh. Nah, itulah kira-kira pentingnya personal brand. Ketika Anda tidak punya personal brand, Anda tidak akan ditemukan di internet. Nah, dan bahayanya adalah hari gini, sebentar lagi nih, sekarang ini era metaverse. Kalau kita nggak ada di internet, tidak bisa ditemukan di internet, entah itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, ya, Twitter. Jangan-jangan Anda nggak bisa bisnis nantinya. Kenapa? Karena sebegitu pentingnya personal brand saat ini gitu, untuk mengidentifikasi diri kita, ya, supaya bisa ditemukan orang lain secara online. Kenapa online? Ya karena memang sekarang zamannya zaman online gitu. Bisnis online, pesan makanan online, betul nggak? Meeting pun online. Nanti ketika era metaverse, Anda meeting tidak seperti Zoom meeting sekarang. Zoom meeting kan ya dua arah, cuma lewat suara dan gambar. Tapi di era metaverse, Anda meeting itu seperti nanti Anda hadir di sana, ya, hadir di sana di ruang online itu, hadir di sana, interaksi di sana, bisa tanya jawab di sana, gitu. Seperti gini, memindahkan dunia nyata ke dunia maya, gitu. Tapi itu sama persis, gitu. Representasi dari dunia nyata dipindah ke dunia maya. Luar biasa kan? Nah, kenapa personal brand itu penting? Nah, saya akan membuat seri video ini menjadi beberapa seri dengan judul Networker Personal Brand Blueprint. Nah, yang episode ini, edisi ini ya, edisi yang pertama ini, saya khusus bahas tentang apa itu personal brand, ya, dari beberapa rujukan ya, seperti buku atau quote dari orang-orang yang berkompeten di bidang personal branding. Nah, yang pertama, apa itu personal brand? Ini ada statement, personal brand adalah sebuah proses dalam membentuk, menarik dan memelihara persepsi masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki seseorang seperti keahlian, prestasi, kepribadian, atau nilai-nilai yang dibangun secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra positif sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Yang kedua, personal brand atau personal branding adalah suatu persepsi, kesan atau
pendapat seseorang mengenai diri kita. Nah, personal branding masih jarang muncul di masyarakat kita karena banyak dari kita yang bukan bekerja pada bidang yang diminati. Sehingga muncul kurangnya rasa percaya diri bahwa apa yang kita kerjakan bukanlah sesuatu atau brand yang dapat menunjukkan identitas kita. Jadi kuliah jurusannya apa gitu ya, kerjanya apa gitu. Itu makanya orang tidak mau menonjol gitu karena dia salah jurusan gitu. Jurusannya apa, kerjanya apa. Kan banyak seperti itu ya. Nah, ini ada lagi, personal branding adalah tentang mendefinisikan siapa Anda. Mengetahui apa yang membuat Anda unik dan berharga. Kemudian Anda perkenalkan kepada orang lain, entah dalam konteks pekerjaan, entah dalam konteks sosial, atau sebagainya. Melalui personal branding, Anda secara langsung memberitahukan proporsi nilai Anda dan kualitas Anda saat Anda berada dalam suatu jaringan bisnis. Nah, ini menurut definisi menurut buku yang ditulis oleh McNally dan Speak tahun 2004. Personal brand merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara di benak orang lain yang memiliki tujuan akhir agar publik punya pandangan positif terhadapnya sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas. Itu McNally dan Speak. Ini buku terbitan tahun 2004. Nah, menurut Montoya tahun 2006, personal branding adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Nah, ada lagi menurut Wisesa tahun 2011, personal branding adalah proses ketika orang menggunakan dirinya atau karirnya sebagai merek atau brand. Personal branding merupakan seni untuk menarik dan menjaga persepsi publik secara aktif yang mana membangunnya bisa dari orang, nama, tanda, simbol, atau desain yang dapat dijadikan pembeda dari kompetitornya. Nah, menurut Erwin Parengkuhan dan Becky Tumewu 2014, mereka berdua ini juga bikin buku personal branding. Personal brand adalah suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak disengaja dengan tujuan untuk menampilkan citra dirinya. Personal brand dapat dijadikan suatu identitas yang digunakan orang lain dalam mengingat seseorang. Nah, itu beberapa definisi tentang personal brand atau personal branding. Nah, sebagai networker hari gini itu wajib bangun personal brand. Karena apa? Karena kalau kita punya personal brand, kita ini siapa, apa, bagaimana, mengapa, bisnisnya apa, itu orang lain akan mudah menemukan kita di online, di internet gitu, atau di media sosial gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang di Facebook posting ini, posting itu, nah itu adalah personal brand dia gitu ya. Dia tuh bisnis apa sih gitu. Kalau bisnis produknya apa sih gitu. Nah, itu adalah membangun personal brand di Instagram, mungkin juga di YouTube ya, seperti ini channel Twitter gitu. Nah, semakin kita sering nongol di media sosial, itulah semakin terbangun juga personal brand kita di mata awam, di mata umum gitu. Memang membangun personal brand tidak bisa seperti membalik telapak tangan gitu ya. Butuh waktu tahunan. Ini proyek seumur hidup gitu, sepanjang kita hidup gitu. Itu personal brand. Nah, nanti di episode kedua
saya akan bicara lagi elemen dasar personal brand. Ya, jadi elemen dasarnya apa aja. Nanti juga bagaimana cara mengembangkan atau strategi mengembangkan personal brand. Itu nanti di video-video yang akan kita buat selanjutnya. Jadi stay tune di channel Be Your Own Boss sehingga Anda semua tidak ketinggalan. Sampai ketemu di episode kedua. See you at the top. Be Your Own Boss.